Hai, I am Malik. Hari ini saya berada di Tangerang dan akan saya bertemu teman bisnis saya. Nah, saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya di Malik Arslan Official. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Dek. Oh iya, saya hampir lupa, Ibu ulang tahun ya besok. Kita harus bikin surprise deh buat Ibu. Ade tahu nggak ada ini nggak orang yang bisa dekorasi urgent gitu untuk besok? Oh baik. Kayaknya saya juga ada temen deh yang bisa dekorasi balon. Ya coba saya tanya dia ya kalau bisa ya. Kita kasih surprise ke Ibu ya. Oke, sip. Terima kasih Ade udah ingetin, saya hampir lupa loh. Ya, makasih. Assalamualaikum. Halo Kak Elis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kebetulan besok Ibu ulang tahun. Saya juga baru ingat tadi. Baru diingetin sama adenya. Jadi ini saya pengen tahu kalau untuk besok bisa nggak dekorasi balonnya? Baik, saya maunya yang konsepnya yang mewah lah, yang supaya ibu saya terkesan gitu. Tapi waktunya mepet masih bisa ya. Baik. Baik, untuk pilihnya lebih baik kayaknya saya ke Baluni aja ya. Saya ke tempat Kak Elis sekarang boleh ya. Nanti saya pilih di situ untuk modelnya dan desainnya. Yang penting bisa besok ya. Baik. Saya langsung ke sana ya. Baik Kak Elis, terima kasih. Halo, selamat siang Kak. Selamat datang di Baloni. Terima kasih. Silakan Kak, hand sanitizer dulu dan ini masker. Ya, makasih ya. Ada yang bisa saya bantu Kak? Iya, saya mau ketemu dengan Kak Elis. Saya udah buat janji. Oh ya, sebentar ya Kak, dipanggil dulu. Baik, terima kasih. Hai Malik, apa Halo, kabar? Kak Elis, baik. Gila. Kak Elis, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, ada yang aku bisa bantu? Nah, kebetulan besok ulang tahun ibu saya. I Kak Elis see. bisa bantu gak dengan dekorasi balon yang luar biasa, yang cantik lah pokoknya? Bisa banget dong, Oke. pastinya. Yuk kita sekarang ke kantor aku, kita ngobrol-ngobrol santuy. Santuy? Apa tuh santuy? Ada deh yang usah tahu, yuk. Iya. Nah ini jadi lantai 2 itu ada beberapa stok balon, sama di sini kantornya. Oh, ini kantornya. Iya, silakan masuk, have a seat. Thank you. Masuk Malik, Makasih. have a seat. Thank you. Oke. Lepas masker aja kali ya, biar enak lebih ngobrolnya. santai ya. Ya, kayak gini tuh santuy lah. Oh, iya. Jadi udah tahu belum santuy itu apa? Belum tahu sih sebenarnya. Santuy itu artinya santai. Oh, kalau santai tahu. Oke. Berarti santuy bahasa gaulnya. Santuy bahasa gaulnya. Oke. Coba tes satu kalimat menggunakan kata santuy. Santuy. Kamu bikin kalimat yang ada santuynya, bisa nggak? Kan udah tahu nih artinya santai. Iya, kita lagi duduk santuy. Betul sekali. Masuk berarti. Oke, cocok.
Jadi, kita back to topic ya. Kan kamu lagi mau cari for your mother's birthday ya? Iya, betul sekali. Boleh tahu nggak, kamu bisa describe nggak ibu kamu tuh seperti apa? Dia tuh sukanya apa sih? Ibu kayaknya lebih suka yang bunga-bunga gitu sih. Bunga-bunga. Dia lebih feminim atau orangnya lebih suka warna-warna yang kayak seperti apa nih? Dia lebih suka warna-warna pink sih. Kebetulan dia lagi suka dengan warna pink, bunga kering. Bunga-bunga Ada nggak di kering. sini? Oke, kita ada beberapa pilihan. Aku bisa kasih lihat yang ini dried flower. Ini bagus banget karena dia nggak bisa layu. Jadi bisa kasih ke ibu, bisa dipajang seterusnya. Oh iya. Nah, this one, ini suka nggak? Oke, ada beberapa opsi sih. Ini sih kayaknya. Ini ibu Yang pasti ini ya. senang. Oke. Nah, satu lagi, mungkin mau cari berapa produk nih? Dua sih sebenarnya. 2 kali ya, satu terlalu sepi ya. Oke. Karena lagi suka bunga-bungaan, ada yang disuka nggak dari ini? Mungkin karena feminim kita bisa cari warna kombinasi pink tua dan pink muda. Ini ada bunga pinknya. Ya, ini ada. bagusan ini nih. Yes, ada yang Oke, ini. ini aja deh. Oke. Oke, berarti jadi yang fix model yang ini ya? Iya, dua ini ya. Oke. By the way, tulisannya mau apa? Happy birthday mom aja. Happy birthday Mama aja. Oke. Jadi buat di malam ini mau diambil atau? Ya, bisa dikirim ke rumahnya? Bisa, nanti bisa kita Baik. kirim. Siap. Oh ya. Makasih Mas. Terima kasih Mas. By the way Mas, boleh nanti minta tolong habis ini langsung buatin mini dried flower satu sama jumbo flower box tema warna pink, tulisannya Happy Birthday Mom. Karena kita mau kirim langsung malam ini. Baik. Thank you ya. Terima kasih Mas. Nah, numpung lagi di sini, baluni ini asal mulainya tahun berapa ya? Kita chit-chat santuy Nah. sekarang ya. Oke, jadi sebenarnya banyak yang nanya juga sih kayak, kok bisa sih muncul ide bisnis balon? Jadi sebenarnya waktu itu sesimpel karena aku melihatnya ada peluang sih dari sisi supply and demand. Jadi cerita dikit, aku waktu pas SMA itu, aku pengalaman running business event organizer. Waktu SMA. Waktu SMA, itu SMA kelas 2. Waktu itu umur berapa? Itu sekitar 16 tahun. 16 tahun udah ada pemikiran untuk buka usaha sendiri. Iya, Luar pengen biasa. untuk mandiri sih. Luar biasa, luar biasa. Kalau kamu kan juga ada bisnis karpet kan? Betul sekali, betul. Alfatech Carpet ya. Alfatech Carpet. Aku punya satu karpet kamu di rumah by the way. Iya, betul, betul. Kamu mulai usaha itu juga dari kapan? Saya mulainya dari tahun 2013. Nah, waktu itu juga kebetulan saya umur 18 tahun. 19 tahun. Waktu pertama kali dari Pakistan ke Indonesia itu di umur 18 tahun. Oke, berarti kita sama-sama pengusaha muda Betul ceritanya sekali, ya. betul sekali. Oke, aku lanjut ya. Terus waktu SMA itu banyak klien yang minta dicariin balon helium. Oke. Tapi nyatanya di lapangan sesusah itu carinya. Dan akhirnya singkat cerita aku kuliah, aku udah nggak lanjutin bisnis CEO lagi dan kepikiran pengen cari bisnis yang baru. Aku keinget kenapa nggak coba bisnis balon helium aja. Kurang lebih gitu sih. Berarti ini mulainya dari tahun berapa? Tahun 2016 waktu aku 2016. masih kuliah. Jadi kurang lebih udah jalan 4 tahun. Baik, baik. Kak Elis kuliahnya di mana sih kalau boleh tahu? Aku kuliah di Prastia Mulia Prastia dan Mulia. kebetulan jurusannya memang sejalan nih, bisnis manajemen. Oh iya, betul. Kalau kamu apa? Kalau saya, kalau bahas jurusannya mungkin nggak cocok dengan bisnis. Saya lebih tertarik ke hubungan internasional. Oke. Tapi mungkin nggak cocok dengan bisnis, tapi relasi yang kita dapat itu sudah banyak di Iya. kuliahan. Karena skillsnya juga pasti akan kepake ya. By the way, aku penasaran deh, kamu kok dari Pakistan, tapi kok bahasa Indonesia bisa lancar banget tuh, belajar dari mana? Iya, itu sebenarnya saya nggak khusus les sih. Itu percakapan per hari aja sih. Setiap hari saya ngomong sama keluarganya. Kebetulan keluarga saya juga kan ada sekitar 200 anggota keluarga di sini. Dan semua di Indonesia? Semua di Wow, Indonesia dan 200. semua main karpet. Oke, kerajaan karpet berarti di Iya. Indonesia ini. Nah, ini susah tidak ya untuk anak yang umur 16 tahun memulai bisnis? Kalau saya kan latar belakang, kita lihat latar belakang ya, family business yang dimulai sama ayah saya. Iya. Kalau di kasusnya ini, Kak Elis sendiri yang memulai bisnis ini. Betul sekali. Susah nggak sebetulnya? Kalau namanya bisnis pasti susah sih. Betul. Cuma menurut aku ada keuntungannya kita sebagai anak muda mulai usaha duluan. Karena ibaratnya waktu itu aku mikir SMA, ibaratnya kalau berbisnis rugi, ya nggak apa-apa. Masih ada orang tua, masih ada tempat tinggal, belum ada tanggungan kan. Betul. Jadi modal utamanya itu pastinya nekat dulu. Kita lakuin aja, nggak usah mikir apa-apa dan pastinya
harus tebal muka, nggak boleh malu gitu. Betul. Karena kita pasti harus nawarin ke teman-teman kita dulu sih. Betul. Dan di Indonesia, jujur menurut aku cukup mudah, karena apalagi sekarang semua udah serba online. Kita juga nggak perlu bikin izin bentuk PT atau lembaga yang gimana dulu. Betul. Bisa di rumahan aja kita tinggal buka e-commerce, udah bisa jualan. Pakai Instagram udah bisa jualan. Jadi Betul, aku sekali. bilang sih gampang untuk memulainya, tapi runningnya itu yang memang Betul. butuh usaha. Berarti ini sebagai inspirasi juga untuk teman-teman kita yang ingin membuka usahanya Ya. seperti Kak Elis. Mungkin ada tips untuk bisnis gak untuk teman-teman kita yang mungkin sesudah kuliah mau mulai usaha sendiri? Mungkin ada tips-tips dari Kak Elis sendiri untuk teman-teman kita. Oke. Kalau tips dari aku sih buat anak-anak muda mungkin 3 kali ya. Oke. Yang pertama pastinya harus modal nekat dulu. Yang penting kita berani dulu, nggak usah pusingin, aduh nggak ada dana nih, aduh kayaknya nggak ada knowledge atau apa. Itu semua itu bisa kita dapetin gitu, Betul asal sekali. kita mau berusaha. Saya setuju. Oke, lalu yang kedua menurut aku juga harus sabar sebagai entrepreneur muda. Karena kebanyakan anak muda ini pengennya suksesnya instan gitu. Betul. Pokoknya langsung satu bisnis, oke gue langsung sukses. Padahal kenyataannya nggak bisa. Well, the fact aku sekarang bisa di Baluni seperti ini pun melalui proses perjalanan yang panjang. Betul. Aku pernah di bidang bisnis tadi I.O., pernah F&B, pernah juga di bidang fashion, tapi aku gagal. Ada yang bangkrut, ada yang nggak balik modal, bahkan pernah juga ada cerita ditipu sama karyawan juga gitu. Jadi memang untuk jadi entrepreneur ini perjuangannya harus Betul sabar, sekali. nggak bisa Betul. instan. Dan yang terakhir sih ya, kalau pesan dari aku adalah berjuang terus. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya jatuh, bangun lagi, jatuh harus bangun lagi. Betul sekali. Saya setuju dengan yang nomor 2, kesabaran. Saya juga sering bilang teman-teman yang nanya saya, Bang Malik udah jadi pengusaha di umur yang masih muda. Apa sih tips dan triksnya? Ya. Saya selalu bilang tipsnya cuma satu, yaitu butuh kesabaran. Betul Kalau sekali. kita mau Ya. jalanin suatu bisnis, yang kita butuh itu adalah Oke. kesabaran yang cukup tinggi. Iya, setuju banget. And interesting sih Malik, aku juga pengen nanya ke kamu nih. Kamu kan sendiri family business ya. Betul. Banyak orang yang ngelihat stigmanya family business mah enak tinggal lanjutin doang gitu. Betul. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak sih kalau di family business? Sebenarnya jauh lebih beda dari itu, nggak segampang itu kok. Jadi teman-teman kita walaupun ini family business, tapi yang bisnis ini yang dimulai sama ayah saya dan sekarang saya yang handle, banyak yang perlu direvisi, banyak yang perlu diganti. Karena yang ayah mulai di tahun 2002, strategi-strategi yang waktu itu sama yang sekarang pasti jauh lebih beda. Udah beda zaman juga Betul ya. sekali, betul sekali. Jadi ini nggak segampang itu. Family business tinggal lanjutin aja, nggak segampang itu. Jadi kita juga harus berjuang dan harus kerja keras untuk melanjutkannya. Betul, karena kayaknya mempertahankan tuh lebih sulit daripada membangun di awal. Betul sekali, betul sekali. Nah ini kita kembali ke Baluni. Bahan-bahan yang dipakai di Baluni ini sebenarnya apa sih? Oke, kalau dari kita sih kan kita bukan pabrik ya, jadi kita nggak bikin semua dari nol. Kita itu ambil raw material, balon-balon yang udah jadi dari berbagai sumber. Ada yang Baik. kita ambil dari lokal, dari Indonesia, ada juga yang kita impor dari Jepang, ada yang dari Germany, ada dari USA, sama dari Malaysia juga. Jadi Baik. sama China. Jadi campuran dari banyak negara itu, tapi kita pilih yang kualitasnya terbaik, yang paling tebel, kurang lebih gitu sih. Berarti bahan-bahannya ini diimpor dari luar negeri juga. Betul. Sama kayak di bisnis saya, karpet itu khususnya semuanya kita impor dari luar negeri ya, khususnya dari Turki dan Iran. Ya, dan dua negara itu memang paling terkenal Iya, ya. untuk karpet yang machine made yang lagi trending Yep. sekarang. Kalau kita bahas yang handmade, Yep. itu kita impor dari Pakistan, India, Iran, Afghanistan. Oke. Itu khususnya dari yang buatan tangan aja Iya, iya, sebenarnya. iya. Dan emang kayaknya kalau handmade tuh lebih halus ya sebenarnya Iya. ya. Dia ada punya seninya sendiri gitu loh. Betul. Sama kayak balon sih. Balon ini juga kreasi seni gitu. Jadi kayaknya kalau karpet pun juga bukan asal cetak ya, bahkan dibuat dari tangan. Balon Betul, pun betul. juga demikian sih, kita kreasiin, puter-puter, pelintir-pelintir. Nah, kalau balon kan mungkin sejam 2 jam paling lama
sebenarnya produksi satu balon yang kreatif mungkin itu berapa lama ya? Well, it depends on the product juga sih. Kita ada kalau misalnya yang ribet banget kayak balon art gitu, bisa dibentuk karakter yang aneh-aneh, bisa kayak mobil, motor dan lain sebagainya, itu bisa makan waktu hampir 2 hari. Oh, 2 hari? Iya, 1 sampai 2 hari cukup lama gitu. Tapi kalau rata-rata sih bisa berjam-jam karena kita tahu kebutuhan pasar itu maunya yang cepat, surprise itu yang dadakan. Iya, betul. Ya. Nah, ini kan yang paling lama 2 hari ya? Ini jauh lebih beda dari karpet sebenarnya. Karpet berapa lama tuh? Karpet handmade satu ukuran kecil aja sampai bulanan. Bulanan. Ada juga yang sampai tahunan. Oke. Yang ukuran besar. Oke. Jadi ya balik lagi butuh kesabaran untuk menjadikan satu produk besar itu penuh dengan sejarah, penuh dengan seni. Wow, itu karya seninya luar biasa karpet ya. Betul. Nah, kalau kita bahas progres Baluni saat ini, apakah Baluni ada cabang-cabang lain? Atau mungkin ada rencana untuk buka cabang lagi? Kalau untuk saat ini sih kita memang cabang Baluni baru 1. Beberapa banyak yang nawarin offer pengen franchise. Toh buka di sini, buka di sini, buka di sini, buka di sini. Tapi jujur kita agak hati-hati sama langkah itu karena kita pengen semua sistemnya itu bagus. Semua sistemnya itu tersistematis, sedangkan tidak mudah untuk membuat sebuah bisnis yang tersistematis gitu. Jadi kita memang lagi pelan-pelan step by step ke situ, tapi soon kita bakal doain aja sih buka cabang di Jakarta. Amin, amin. Pasti saya doain Ya. biar Baluni buka cabang lagi. Amin. Dan saya juga kan sering juga saya pesen di baluni.id dan seneng sekali dengan fasilitasnya dan dengan servis yang disediain oleh Baluni dan pokoknya luar biasa. Thank you so much.